Soal yang pertama, Pancasila disahkan oleh PPKI sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia pada tanggal A. 15 Agustus 1945, B. 17 Agustus 1945, C. 18 Agustus 1945, D. 22 Juni 1945, atau E. 26 Juni 1945. Jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu 18 Agustus 1945. Soal yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya telah menjadikan bangsa Indonesia berpancasila dalam 3 prakara atau 3 asas, yaitu A. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, B. Kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, C. Persatuan, kerakyatan, keadilan, D. Kerakyatan, keadilan, kebudayaan, atau E. Kebudayaan, religius, kenegaraan. 3 asas yaitu yang pertama asas kebudayaan. Secara yuridis, Pancasila telah dimiliki oleh bangsa Indonesia dalam hal adat istiadat dan kebudayaan. Yang kedua, asas religius. Toleransi beragama yang didasarkan pada nilai-nilai religius telah mengakar kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Asas yang ketiga yaitu asas kenegaraan. Karena Pancasila merupakan jati diri bangsa dan disahkan menjadi dasar negara, maka secara langsung bangsa Indonesia berpancasila sebagai asas kenegaraan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E, yaitu kebudayaan, religius, kenegaraan. Soal yang ketiga, ideologi secara umum adalah suatu kumpulan gagasan, ide, keyakinan, serta kepercayaan yang bersifat sistematis yang mengarahkan tingkah laku seseorang dalam berbagai bidang kehidupan. Sebagai ideologi, Pancasila termasuk ke dalam ideologi terbuka karena A. Nilai-nilai dan cita-cita dihasilkan dari pemikiran individu atau kelompok yang berkuasa dan masyarakatnya berkorban demi ideologinya. B. Menolak reformasi. C. Masyarakat harus taat kepada ideologi elit penguasa. D. Penguasa bertanggung jawab pada masyarakat sebagai pengemban amanat rakyat. Atau E. Totaliter. Adapun ciri-ciri ideologi terbuka, yang pertama nilai-nilai dan cita-cita digali dari kekayaan adat istiadat, budaya, dan religius masyarakatnya. Kemudian menerima reformasi. Kemudian penguasa bertanggung jawab pada masyarakat sebagai pengemban amanat rakyat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Penguasa bertanggung jawab pada masyarakat sebagai pengemban amanat rakyat. Soal yang keempat. Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tidak bersifat tertutup, namun bersifat reformatif, dinamis, dan terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila adalah bersifat A. Aktual, statis, dan antisipatif, B. Aktual, dinamis, dan antisipatif, C. Faktual, statis, dan pragmatis, D. Faktual, dinamis, dan preventif, atau E. Aktual, statis, dan responsif. Jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu aktual, dinamis, dan antisipatif. Soal yang kelima. Ideologi Pancasila berdasar pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu, ideologi Pancasila mengakui kebebasan hak-hak masyarakat. Kebebasan manusia dalam rangka demokrasi tidak melampaui hakikat nilai-nilai A. Ketuhanan, B. Kemanusiaan, C. Persatuan, D. Kerakyatan, atau E. Keadilan. Kebebasan manusia dalam rangka demokrasi tidak melampaui hakikat nilai-nilai ketuhanan. Bahkan, nilai ketuhanan terjelma dalam bentuk moral dalam ekspresi kebebasan manusia. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu ketuhanan. Soal ke-6.
Teks-teks yang termuat dalam konstitusi yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945 adalah hasil perumusan apa yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaan konstitusi dalam negara pada prinsipnya untuk A. Membatasi kekuasaan pemerintah, B. Memberikan kekuasaan tak terbatas pada pemerintah, C. Jaminan atas kewajiban politik rakyat, D. Kekuasaan parlemen di lembaga hukum, atau E. Kekuasaan hukum di atas parlemen. Keberadaan konstitusi dalam negara pada prinsipnya untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan jaminan atas hak politik rakyat. Kekuasaan pemerintah diimbangi dengan kekuasaan parlemen dan lembaga-lembaga hukum. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Membatasi kekuasaan pemerintah. Soal ke-7, Konstitusi Indonesia yang dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945 dalam konteks klasifikasi konstitusi adalah konstitusi yang A. Tertulis, fleksibel, solid, B. Tidak tertulis, fleksibel, rigid, C. Tertulis, fleksibel, rigid, D. Tidak tertulis, toleran, rigid, atau E. Tertulis, toleran, solid. Jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu tertulis, fleksibel, rigid. Soal yang ke-8, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar negara Kesatuan Republik Indonesia dipenuhi perdebatan yang sengit pada proses pembentukannya, terutama antara para founding fathers sebagai berikut, kecuali A. Supomo, B. Muhammad Hatta, C. Muhammad Yamin, D. Soekarno, atau E. Hos Cokro Aminoto. Sebagai negara yang baru merdeka pada tahun 1945, para founding fathers Indonesia telah merancang Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun tidak dipungkiri bahwa pembentukannya dipenuhi perdebatan sengit, terutama antara Supomo, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Soekarno. Jadi yang kecualinya di sini adalah bagian yang E, yaitu Hos Cokro Aminoto. Soal ke-9, pada masa awal kemerdekaan, negara Indonesia belum mempunyai infrapolitik lengkap, yaitu lembaga-lembaga negara yang mestinya ada sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan aturan peralihan pasal 4, kekuasaan lembaga negara dijalankan oleh A. Perdana Menteri, B. Presiden, C. Wakil 1 Presiden, D. BPUPKI, atau E. PPKI. Berdasarkan aturan peralihan pasal 4, sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu Presiden. Soal 10. Problem awal dalam penyelenggaraan negara justru mengingkari dibentuknya Undang-Undang Dasar 45 yang berkeinginan adanya A. Stabilitas ekonomi, B. Swasembada pangan, C. Pemusatan kekuasaan, D. Pembatasan kekuasaan, atau E. Kontrol sosial. Jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu pembatasan kekuasaan. Soal ke-11, berdasarkan wujud atau bentuknya, penggolongan tata hukum di Indonesia terdiri atas hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Berikut adalah contoh hukum tertulis kecuali A. Hukum pidana, B. Hukum perdata, C. Hukum adat, D. Hukum dagang, atau E. Hukum tata usaha negara. Jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu hukum adat. 12. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan.
Ciri-ciri hukum perdata adalah sebagai berikut, kecuali A. Mengatur hubungan antara anggota masyarakat dengan negara yang mengatur tata tertib masyarakatnya. B. Mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain. C. Mengatur hukum keluarga, hukum harta kekayaan, dan hukum waris. D. Korban berlaku sebagai penggugat. E. Tersangka berlaku sebagai tergugat. Adapun ciri-ciri hukum perdata yaitu mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, kemudian mengatur hukum keluarga, hukum harta kekayaan, dan hukum waris. Selanjutnya, proses pengadilan didasarkan pada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan atau korban. Korban berlaku sebagai penggugat, tersangka berlaku sebagai tergugat. Jadi yang kecuali di sini adalah yang A, yaitu mengatur hubungan antara anggota masyarakat dengan negara yang mengatur tata tertib masyarakatnya. 13. Sumber hukum Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Berikut yang termasuk sumber hukum formal kecuali undang-undang, B. Kebiasaan, C. Keputusan-keputusan hakim, D. Traktat, atau E. Pancasila. Nah, berikut ini yang termasuk sumber hukum formal, yaitu undang-undang, kebiasaan, keputusan-keputusan hakim, traktat, pendapat sarjana hukum, atau doktrin. Jadi yang kecuali adalah yang E, yaitu Pancasila. Soal ke-14. Masalah-masalah yang menjadi jangkauan pengadilan tata usaha negara adalah sebagai berikut, kecuali A. Bidang ekonomi, B. Bidang politik, C. Bidang sosial, D. Bidang hak asasi manusia, atau E. Bidang umum. Masalah yang menjadi jangkauan pengadilan tata usaha yang pertama bidang ekonomi yaitu permohonan yang berkaitan dengan perpajakan, hak merek, agraria. Bidang sosial yaitu permohonan terhadap keputusan administrasi tentang penolakan permohonan suatu izin. Bidang HAM yaitu permohonan yang berkaitan dengan pencabutan hak milik seseorang serta penangkapan dan penahanan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum. Selanjutnya ada bidang umum, yaitu permohonan yang berhubungan dengan status atau kedudukan seseorang seperti bidang kepegawaian dan lain-lain. Jadi yang kecuali adalah yang B, yaitu bidang politik. Soal ke-15, kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi adalah pengertian dari sifat kedaulatan A. Asli, B. Abadi, C. Tunggal, D. Tidak terbatas, atau E. Terbatas. Sifat kedaulatan menurut Jane Bodin diantaranya adalah yang pertama asli, kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Kemudian abadi, kekuasaan itu tetap ada selama negara itu berdiri, meskipun pemegang kedaulatannya berganti-ganti. Tunggal, kekuasaan merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam negara yang tidak diserahkan atau dibagi-bagi kepada badan lain. Selanjutnya, tidak terbatas, kekuasaan itu tidak dapat dibatasi oleh kekuasaan lain. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah A, yaitu asli.